7.000. Belum ada peserta yang baru ya? Ada. Siapa nih? Yani Mbak Yani. Aikun. Yani Aikun. Oke, Mbak Yani Aikun. Ya. Maaf ya teman-teman ya, lagi berisik di sini. Iya, enggak apa-apa. Oke, saya mau perbesar di sini. Oke, baik. Baik, sebelum acara kita mulai, kita berdoa dulu. Mungkin doanya saya minta Pak Komang untuk memimpin ya. Silakan Pak Komang, dibantu. Oke, terima kasih Kak Dekwin, teman-teman, Kak Putra dan Dr. Agen di Pujitra. Sebelum kita dimulai, mari kita berdoa, tundukkan kepala sejenak untuk kelancaran acara kita di hari ini. Silakan ambil sikap sempurna. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Ya Tuhan, Sang Diwastu yang segala-galanya, terima kasih Tuhan, hari ini kami diizinkan untuk bertemu pada tim kami, leader, agen, dan calon partner bisnis kami ya Tuhan. Untuk belajar bersama-sama, semoga apa yang kami dapatkan hari ini, serta para peserta yang lainnya akan menjadikan kami orang-orang yang bermanfaat, yang bertumbuh dengan semangat yang kuat untuk mencapai goal-goal kami ya Tuhan. Semoga Tuhan berikan kami jalan terang dan terbaik untuk hidup dan kehidupan kami yang jauh lebih baik lagi. Dan sehingga kami juga lebih banyak lagi bisa membantu kesejahteraan masyarakat dalam hal perencanaan keuangan dan masa depan kami dan mereka ke arah yang jauh lebih baik lagi bersama Indonesia. Kami semua siap belajar ya Tuhan. Mohon bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa selesai. Sorry, suara saya kemunyet. Terima kasih Pak Komang. Terima kasih. Baik, sebelum acara kita mulai juga, kita akan membuka dulu lagu kebanggaan kita ya, lagu kebanggaan Prudential. Boleh dibantu Kak Wira? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap. We all have the right combination. There's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our lives. We are Prudential. Our families in love, we are the people. We'll give it all with the sunny disposition. We can overcome the odds. Yes, we have valid reasons to believe we are number one. Take one more step. Excellence. We know what we get to process. Our habits are the reason. We know that we can do it if we strive. We are Prudential. Our family's living on. We are the people. We'll give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reasons to believe we are number one. We are number one. Number Tos dulu buat kita semua.
Apakah sudah ada penambahan peserta? Masih sama? Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan Bunda Pertiwi untuk memberikan presentasi tentang training kita pagi kali ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Kadek Wirantini. Sama-sama, Bunda. Ya. Saya akan mulai ya. Baik, terima kasih atas kehadiran para leaders, para agent Prudential, Prucitra yang sudah join ya pada pagi hari ini dalam acara Proof It ya. Terima kasih banget. Ini sudah dengan partisipasi dan kerjasamanya ya. Saya akan berbagi satu materi ya, di mana dengan tema peluang di era pandemi ya teman-teman ya. Di mana kita semua tahu ya kondisi saat ini ya, kita banyak sekali mengalami sebuah perubahan ya, dan menurut Albert Einstein juga ya, dan para orang-orang bijaksana mengatakan siapakah orang yang paling hebat ya, bukan yang paling kuat ya, bukan yang paling pintar ya, namun adalah orang yang paling pintar beradaptasi. Nah, jadi pada malam hari ini ya, izinkan saya berbagi ya pada teman-teman semuanya di sini. Saya sebut teman-teman aja ya, biar kita lebih akrab nih ya. Nah, di sini ada peserta baru Kakak Yani ya di sini ya, dan para agent dan leaders ya Prucitra yang saya banggakan. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan berbagi dulu ya bagaimana peluang di era pandemi ini bisa membantu kita untuk mencapai yang maksimal ya dalam hidup kita ya. Oke, teman-teman semuanya materi saya sudah terbuka ya? Sudah. Sudah ya, oke. Baik, saya mulai dulu ya. Bagaimana peluang di era pandemi ya. Sorry. Ya, sebelumnya saya mulai dulu dari sedikit cerita ya tentang siapa saya ya. Kalau orang tidak kenal ya pasti nggak sayang gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-temannya saya lahir dari di Bali ya teman-teman ya. Tanggal 6 November 79, udah ketahuan deh berapa umurnya ya. Saya lahir di Bali, lalu saya join tahun 2006 ya. Kenapa saya join melalui peluang di Prudential dalam hal ini karena saya punya satu orang tua yang mengalami resiko sakit ya, dan akhirnya kami kehilangan cukup banyak penghasilan ya, di mana akhirnya kami terpaksa, kakak kandung juga sampai tidak bekerja ya karena orang tua sakit. Nah, disitulah saya mengalami satu perubahan paradigma ya, bahwa ternyata itu kalau dulu ya saya taunya sekolah ya, masa kecil sekolah, lalu kuliah ya, kerja cari duit gitu ya, lalu menikah ya, lalu nanti tua pensiun punya anak bergantung sama anak gitu kan. Nah, taunya dulu pikirannya cuma seperti itu ya teman-teman ya. Tapi akhirnya tahun 2005 membukakan mata saya, ternyata kalau kita kerja nggak bisa ya, cuman hanya bisa mengandalkan pekerjaan saja ya. Di sini saya harus punya satu cara berpikir yang berbeda gitu ya. Nah, karena pada waktu ketika tahun 2005 itu saya dihadapkan kepada kenyataan ya, bahwa ternyata hidup ini nggak bisa cuman ngalir begitu aja kayak air gitu ya. Ternyata harus direncanakan gitu. Nah, jadi dari tahun 2006 itu saya memutuskan diri untuk berpikir yang berbeda, tidak seperti pada waktu ketika saya muda dulu ya, berpikir hanya sekedar kerja, cari duit, udah gitu hidup apa adanya. Ternyata nggak bisa seperti itu ya, karena pada waktu ketika saya mengalami satu fakta dalam kehidupan ya, ternyata orang tua saya juga harus berjibaku lah dengan kondisi sakitnya ya, dan kami sebagai anak-anaknya udah pastinya nggak bisa tinggal diam, pastinya kita harus juga
berjuang ya, karena kita semuanya pasti sayang sama keluarga gitu ya. Nah, sehingga tahun 2006 saya join di bisnis ini, dan itulah merubah cara berpikir saya, paradigma bahwa kita ini hidup mesti harus direncanakan. Nggak bisa ngalir-ngalir begitu aja gitu kan. Nah, sehingga dengan berjalannya waktu ya teman-teman ya, semua para pembicara, para motivator ya, dan para leader-leader itu semua memberitahu saya ya, bahwa kalau kamu mau hidup penuh dengan makna, penuh berharga gitu ya, penuh dengan hidup yang punya tujuan, ya kamu harus putuskan hidup kamu mau seperti apa gitu ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan teman-teman saya hari ini mengajak ya, mengencourage juga teman-teman untuk bisa menjalani hidup yang penuh makna, dan kita bisa menghargai apa tujuan kita berada di dunia ini gitu ya. Nah, sampai hari ini ya teman-teman ya, kalau dulunya saya kutu loncat juga ya, loncat sana loncat sini pekerjaan ya, tapi hari ini saya memutuskan inilah menjadi satu profesi yang mana saya bekerja untuk seumur hidup saya gitu ya. Kalau dulu saya berpikir wah kalau kerja bos sayang sama saya, mungkin saya masih senang kerja di sana. Kalau di sini sekarang enggak ya, karena bosnya kembali lagi adalah cita-cita kita ya, diri kita. Ya, nah, saya punya ada satu juga quote teman-teman ya, hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Nah, jadi ini juga perenungan bagi diri kita ya, teman-teman ya. Kita mau hidup dengan cara seperti apa? Apakah kita mau hidup biasa-biasa saja atau kita pengen hidup menjadi dahsyat ya, menjadi berkat buat banyak orang. Nah, ini adalah keputusan kita masing-masing, karena setiap orang pasti dikasih pilihan teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita memilih hanya hidup biasa-biasa aja, ngalir kayak air ya, sudah betul, air pasti ngalir ke bawah ya teman-teman ya. Nah, kecuali hidup airnya pakai ini air mancur ya, air naik ke atas. Jadi pastikan kita sendiri yang tentukan pilihannya. Nah, perjalanan hidup saya dulu juga saya pernah jadi agen koran ya, jualan sandal, kain, toko handphone, pernah juga manage di situ. Saya juga pernah akunting toko berlian seperti saya bilang tadi, saya juga kutu loncat teman-teman ya, pernah di agen properti juga. Ya, ujung-ujungnya nggak puas ya teman-teman ya. Merasa sudah banyak bekerja tapi hasilnya segitu-segitu aja gitu ya. Nah, terakhir teman-teman tahun 2006 saya memutuskan diri saya terjun di Agent Prudential. Karena waktu itu saya join di usia 26 tahun teman-teman ya. Karena saya pikir kalau usia 26 ya ke 30 berarti kan cuma masih sisa 4 tahun teman-teman ya. Lalu usia 30 ke 40 cuma 10 tahun. Kayaknya hidup kok singkat banget gitu ya. Dan hari ini saya udah usia 42 teman-teman ya. Jadi saya berpikir bahwa ya saya sangat bersyukur ya, dari tahun 2006 saya memutuskan diri untuk join di sini, dan sekarang kurang lebih saya sudah 14 tahun ya teman-teman ya. Nah, terakhir kembali lagi hidup adalah kesempatan teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita ini tidak ada kekurangan kesempatan. Kalau ada kalimat kesempatan tidak datang 2 kali, itu maksudnya adalah agar kita melakukan persiapan teman-teman ya. Tapi buat saya kita tuh sebenarnya tidak ada kekurangan kesempatan gitu ya. Yang ada adalah kita kurangnya kesadaran gitu ya. Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat monyet ya dikasih pilihan pisang sama duit. Nah, kira-kira pilih yang mana teman-teman? Pilih pisang apa pilih duit nih kalau monyet? Ya, boleh berinteraksi. Siapa yang mau jawab? Pilih apa? Pilih apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Cana pilihnya apa, Cak? Cana Pilih pisang. Pilih pisang. pilih Ya. uang Kenapa? katanya, Bun. Kenapa monyet? Ya, mungkin ada juga yang langsung duit ya. Kenapa monyet pilihnya pisang, Bu Mang? Karena makanannya pisang, Bunda. Karena makanannya pisang. Ya, karena monyet taunya pisang aja ya makanannya ya. Nah, tapi kalau monyet sadar ya bahwa ternyata duit itu bisa dipakai beli pisang yang lebih banyak. Kira-kira monyet pilih yang mana nih, Bu Mang? Iya, suaranya kemut ya, Bu Mang ya. Oh, pilih duit, Bunda. Pilih duit. Cuman masalahnya monyetnya nggak sadar ya. Ya, Ya. oke. Nah, jadi ini kenapa pentingnya sebuah kesadaran ya. Sebenarnya nggak ada yang namanya kurang kesempatan. Sebenarnya kita cuma kurang kesadaran aja. Kalau dianalogikan kayak tadi si monyet pasti dia pilih pisang ya agar dia bisa langsung cepat makan gitu kan. Tapi kalau dia tahu bahwa dia duitnya itu bisa pakai beli pisang, mungkin dia pilih duit gitu ya. Nah, begitu juga sesungguhnya dengan kehidupan kita ya. Kalau kita hanya kesadaran pertama, kita mau cari duit apa mau cari peluang ya. Kalau kita mau cari duit ya mungkin itu hanya sekedar jangka pendek aja. Kita bisa makan sekarang.
Tapi kalau kita cari peluang, peluang itu ternyata bisa menghasilkan duit lebih banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kesadaran level 1 adalah saya mau pisang. Tapi kalau kesadarannya naik, oh saya pengen US dollar deh saya pakai nih teman-teman ya. Biar duitnya bisa lebih banyak teman-teman ya. Jadi saya mau US dollar untuk bisa beli pisang lebih banyak. Itu kesadaran yang kedua. Kesadaran yang ketiga, saya mau US dollar untuk membeli kebun pisang. Sehingga saya bisa mendapatkan pisang secara terus-menerus lebih banyak. Nah, jadi uangnya tuh bukan hanya sekedar uang dikit ya, tapi uangnya juga mau uang banyak nih, biar bisa beli kebun pisang, sehingga dia nggak akan habis-habis tuh pisangnya. Nah, kesadaran yang keempat, saya mau US dollar untuk membeli kebun pisang dan menjalankan bisnis pisang gitu ya, sehingga saya bisa membeli bukan hanya pisang, tapi juga saya bisa beli banyak barang, ya, jadi nggak hanya sekedar pisang aja gitu kan. Nah, ini lebih keren lagi nih, level kesadarannya sampai 5 ya. Saya mau US dollar untuk bisa beli kebun pisang, memulai bisnisnya, dan mempekerjakan banyak orang. Nah, kata mempekerjakan itu artinya apa? Bahwa kita itu bisa membangun ya, membangun orang ya, untuk juga bisa menghasilkan lebih banyak US dollar ya. Dan sehingga akhirnya dampaknya kemana ya? Dampaknya pasti ke kita juga ya. Kalau kita sudah bisa membantu dan membangun banyak orang. Nah, kira-kira Bu Mang, kalau dengan kesadaran ini Bu Mang mau yang mana nih? Level 1, level 2, 3, 4 atau 5 nih? Level 5, level Wah, 5 lah pastinya. Sampai 5 ya. Bahkan ngajak orang juga ya. Bukan hanya sekedar kita jalanin bisnisnya, tapi juga ngajak orang. Yes, keren banget ya. Saya yakin percaya teman-teman di sini juga pasti sama kayak Bu Mang nih ya. Pengennya pilih yang level 5. Cuman untuk menjadi level 5 nggak gampang juga ya. Karena apa? Karena kita perlu sebuah pengetahuan ya. Perlu sebuah skill juga dan pastinya perlu sebuah komitmen gitu ya. Nah, di sini sekarang kita berpikir ulang ya tentang apa yang kita kerjakan dan gimana sih kita juga berpikir ulang tentang sebuah peluang atau kesempatan ya. Nah, jadi teman-teman di masa era seperti ini banyak orang yang punya skill yang hebat-hebat teman-teman ya. Bahkan orang juga punya skill sampai jadi pilot. Ini kan udah keren banget skillnya ya. Tapi karena adanya masa pandemi seperti ini, era pandemi, ya justru orang yang punya skill hebat pun juga terpaksa dirumahkan karena sebuah perubahan ya. Nah, ini juga fakta ya teman-teman ya. Fakta yang kedua ya kita sendiri sadari ya di Bali ini gimana ya proses di Bali ini kan sangat tergantung banget sama pariwisata ya. Udah sekian tahun lamanya kita ini hidup karena bergantung dengan pariwisata. Tapi terpaksa nih ya para pengusaha pariwisata dan para pekerja juga terpaksa harus dirumahkan ya. Karena ujung-ujungnya kembali lagi ya dunia ini sekarang sudah mulai berubah ya teman-teman ya. Mau tidak mau ya kita harus cepat beradaptasi ya. Tidak gampang juga nih teman-teman ya. Nah, jadi di era pandemi ini teman-teman kita semuanya mengalami nih ya, ada 4 level nih teman-teman ya. Pekerjaan mereka tetap ada. Ya, ini syukur-syukur ya pekerjaan mereka tetap ada. Yang kedua, pekerjaan mereka ada ya, tetapi gaji dipotong ya. Nah, yang ketiga, pekerjaan mereka ada tetapi mereka nggak digaji. Nah, ini paling parah nih teman-teman ya. Nah, yang paling terakhir nih teman-teman, mereka sudah kehilangan pekerjaan ya. Nah, ini era pandemi ini terjadi ya teman-teman ya, dan ini bisa sangat ada bahkan di sekeliling kita nih ya. Nah, ini bagaimana hari ini kita berpikir ulang tentang pekerjaan dan profesi kita ya. Sebagaimana kita tahu di era COVID-19 ini teman-teman ya, bisnis banyak ditutup, bisnis yang mereda, bisnis bangkrut ya, otomatis pasti ada penghematan, pengangguran ya, bahkan juga kehilangan pekerjaan. Nah, gimana caranya teman-teman ya untuk kita bisa melihat sebuah peluang ya agar kita tidak mengalami seperti tadi nih teman-teman ya. Nah, ternyata di sini ada perbedaan antara bagaimana kalau kita menjadi karyawan dengan kemampuan kita punya pekerjaan ya. Nah, ini definisi karyawan teman-teman ya. Berarti seorang karyawan itu hanya biasanya melakukan pekerjaan aja, melakukan fungsi atau tugas ya, biasanya melakukan pertemuan hanya berdasarkan perintah gitu ya. Dan perusahaan yang akan mengendalikan karir kita ya. Dan pengalaman itu juga sangat terbatas ya, hanya dari teman dan lingkungan kita. Dan biasanya kalau kita jadi karyawan teman-teman ya, biasanya kita akan takut terhadap perubahan ya. Nah, namun kalau kita punya satu paradigma atau cara persepsi bekerja untuk punya kemampuan yang terus dipekerjakan ya, biasanya teman-teman ya, sebentar ya,
biasanya di sini kita bukan hanya sekedar bekerja aja, bukan hanya sekedar melakukan berdasarkan perintah ya teman-teman ya, tapi kita melakukan ini karena memang kita mau sesuatu, mau lebih baik gitu ya. Dan biasanya ini meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita, dan kita sendiri yang mengendalikan karir, kita juga bisa menjadi agen perubahan dalam lingkungan dan biasanya tidak takut terhadap perubahan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita itu dibayar berdasarkan skill kita dibayar berdasarkan kemampuan kita. Nah, itulah perbedaan antara karyawan dengan kalau kita punya kemampuan bekerja ya. Nah, sehingga biasanya kalau kemampuan bekerja nggak takut akan perubahan ya, karena kita sendiri yang mengendalikan. Kita tahu skill kita sampai batas mana, kompetensi kita sampai batas mana, teman-teman ya. Itu bedanya ya antara antara kita itu bekerja dengan kita itu punya kemampuan untuk dipekerjakan ya. Nah, ini tadi bedanya teman-teman ya. Yang pastinya adalah 3 hal penting ya. Kita biasanya akan meningkatkan kompetensi kita yang mengendalikan karir kita, dan kita tidak takut akan perubahan ya. Itu ciri-cirinya ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana agar kita ini punya kemampuan untuk bisa dibayar terus ya teman-teman ya. Nah, ternyata berdasarkan hasil survei ya teman-teman ya, orang-orang yang terus punya pekerjaan meskipun dalam masa pandemi seperti ini, mereka itu punya kemampuan sampai 18 skill teman-teman. Ya, baik itu pertama kali teman-teman, ternyata penjualan itu yang menduduki skill yang paling tinggi, karena sebenarnya dunia ini tuh kita itu lahir untuk menjadi penjual teman-teman ya. Coba kita lihatlah seorang bayi ya, kalau lagi nangis ya, dia kan menjual dirinya tuh untuk dapat perhatian, dapat kasih sayang dari orang tuanya ya. Begitu juga orang tuanya pada anaknya juga menjual ide ya, agar si anak-anak itu mungkin bisa jadi juara di sekolahnya ya, bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu juga terus dijual idenya sama orang tua ya. Belum lagi kalau misalnya kita sebagai kalau misalnya orang yang mau cari pekerjaan, dia juga menjual dirinya nih, dia punya kemampuan apa gitu kan. Dan penyanyi juga dia menjual suaranya. Petinju dia juga menjual keahlian dia memukul ya. Perenang dia juga menjual keahliannya berenang. Jadi semua orang itu menjual teman-teman ya. Bahkan mencari pacar, mencari pasangan hidup juga sama ya, itu sama-sama juga menjual ya. Jadi intinya kehidupan ini sebenarnya adalah skill menjual ya. Tidak ada satupun profesi yang tidak menjual teman-teman ya. Dokter sekalipun juga menjual, pengacara, notaris, semuanya menjual ya. Kalau misalnya dia ternyata punya skill yang bagus, pastilah dia akan banyak dicari orang seperti itu ya. Jadi nomor 1 skill yang paling dibutuhkan dalam hidup agar kita punya kemampuan untuk terus bisa dibayar itu adalah penjualan. Yang kedua, manajemen marketing, jaringan, komunikasi, SDM, customer, kepemimpinan, interpersonal, mampu kita punya kemampuan skill dalam keuangan ya, investasi, psikologi, administrasi, membangun tim ya, pelatihan dan pengembangan, dan speak ya teman-teman, berbicara depan umum. Ini juga menjadi satu skill yang sangat penting teman-teman ya. Nah, zaman sekarang nih era pandemi begini, wah IT ini lagi pada dibutuhkan ya, media sosial. Nah, ini juga adalah skill-skill juga yang perlu kita kembangkan kalau kita ingin dibayar terus-menerus teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah manajemen diri dan manajemen waktu. Bayangkan teman-teman, untuk belajar 18 skill ini berapa butuh biaya teman-teman ya. Dan berapa lama kita untuk bisa ahli teman-teman dalam 18 skill ini ya. Nah, ini coba pikirkan teman-teman. 1, berapa biayanya, yang kedua berapa lama waktunya ya. Nah, ini teman-teman ya, di mana nih kita mencari profesi yang bisa ke 18 skill ini benar-benar bisa kita kuasai ya. Nah, di sini kita bicara tentang sebuah peluang teman-teman ya. Di dalam era pandemi begini, mau nggak mau kita sudah bicara tentang peluang ya teman-teman ya. Bukan lagi cuma bicara uang, tapi bicara tentang peluang ya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah satu peluang yang pastinya bermodelkan entrepreneur, bukan bermodelkan seorang karyawan. Kalau seorang karyawan kan gampang teman-teman ya, tinggal masukkan lamaran pekerja, nggak gampang juga ya, karena sekarang juga ngelamar pekerjaan nggak gampang ya. Ngelamar pekerjaan lalu ditawarkan apa pekerjaannya, lalu dikasih gaji gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita ditawarkan yang sistemnya model entrepreneur, biasanya sih agak kurang diminati ya. Kenapa? Karena biasanya satu, penghasilannya nggak teratur. Ya jelas nggak teratur, karena apa? Karena kita dibayar berdasarkan prestasi kita gitu kan. Yang kedua, ketidakpastian, dan biasa lebih kompleks masalahnya, dan tidak ada jaminan sukses teman-teman ya. Nah, kenapa tidak ada? Ya karena memang sangat tergantung dari skill kita sendiri ya. Nah, ini teman-teman ya. Tapi mau nggak mau teman-teman, dalam kondisi begini pengeluaran tetap harus jalan ya. Meskipun era pandemi, bagaimanapun situasi kondisinya, meja makan itu tetap harus ada makanan kan gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita juga jadi terus berpikir nih teman-teman ya, bagaimana nih caranya kan gitu ya.
hutang juga mau tidak mau dalam masa pandemi juga hutang tetap jalan ya. Nah, pertanyaannya nih, berapa income dan berapa skill yang dibutuhkan ya? Apa skill yang dibutuhkan agar kita bisa menggunakan kemampuan kita untuk bisa dipakai untuk seumur hidup. Dan yang paling penting teman-teman, di masa apapun, di era apapun, impian itu tetap harus bisa kita wujudkan ya. Pertanyaannya teman-teman, di mana nih ya sebuah pekerjaan yang benar-benar kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan dan juga kita bisa mewujudkan kebutuhan kita sehari-hari. Karena kalau bicara tentang impian udah pasti butuh duit gede ya. Kalau mungkin kebutuhan sehari-hari masih nggak masalah uang kecil ya. Tapi kalau untuk impian udah pasti butuh uang besar ya. Nah pertanyaannya nih ya, di mana nih kita bisa mewujudkan kedua-duanya ini teman-teman ya. Nih kita pastinya pengen masih ini mobil impian ya. Rumah impian, siapa yang masih pengen punya rumah impian ya, pengen juga nih menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Ini kan sudah bisa dikatakan memang kebutuhan sehari-hari ya. Tapi kalau bicara tentang impian ya semua orang pasti pengen punya suatu rumah, misalnya rumah yang rumah impian. Mobil juga apakah kita sudah mewujudkan mobil impian ya. Kita menyekolahkan anak, tapi apakah itu sekolah yang sudah sekolah yang berdasarkan impian kita. Nah, itu yang mesti kita juga tanyakan kepada diri kita nih, teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah tempat kita hari ini dalam melakukan aktivitas kita sudah bisa mewujudkan keduanya, kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua mewujudkan kebutuhan sesuai impian. Nah, kalau belum, teman-teman, nah mari kita lihat peluang ini sama-sama, teman-teman ya. Nah, kenapa ada orang yang mungkin di dunia ini hanya 5-10% orang kaya, teman-teman? Karena orang-orang kaya raya itu memang benar-benar dia mewujudkan waktunya atau dia menginvestasikan waktunya itu dalam cara berpikir yang lebih besar, teman-teman. Bukan hanya sekedar mewujudkan kebutuhan sehari-hari, tapi benar-benar mereka mewujudkan impian-impiannya mereka, ya. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman di ruangan hari ini semuanya ingin untuk mewujudkan apa kebutuhannya yang sesuai dengan impian. Setuju teman-teman? Kalau yang setuju ingin mewujudkan impian, boleh dong klik di chat katakan yes, yes, yes. Atau kalau mau hemat, ya tulis huruf Y aja deh. Siapa yang setuju ingin mewujudkan kebutuhannya sesuai dengan impiannya? Bukan hanya kebutuhan aja, tapi juga mewujudkan kebutuhan sesuai impian. Siapa yang mau? Coba dong, saya mau tahu siapa sih yang mau nih. Wah, semuanya mau ya. Ingin mewujudkan sesuai dengan impiannya ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih ngelihat peluang apa sih yang ada ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana nih visi dan misi daripada profesi kita ya? Karena visi udah jelas teman-teman ya, apa yang teman-teman lihat, dan misi adalah apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Nah, jadi kita penting sekali untuk bisa melihat ya diri kita sendiri dulu nih teman-teman ya. Yang pertama, apakah kita mau hanya menjadi karyawan saja atau mempekerjakan orang sebagai karyawan? Atau yang kedua nih teman-teman, kita menjadi seseorang, maksudnya kita menjadi orang yang juga mewujudkan impian, dan kita juga membantu seseorang untuk memiliki keterampilan seumur hidup ya. Nah, kalau kita misalnya tadi ingin memilih untuk impian, udah pasti nggak bisa jadi karyawan teman-teman ya. Ya, saya juga sederhananya gini sih teman-teman ya. Saya juga dulunya berpikir, wah kalau saya pengen punya mobil impian, rumah impian, mewujudkan dana pendidikan anak saya yang hebat gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau saya hanya jadi karyawan ya. Jadi pasti saya harus jadi entrepreneur atau jadi pebisnis. Tapi waktu itu saya terjebak, saya nggak punya modal gitu ya. Sampai akhirnya saya bisa melihat sebuah peluang karir ya, di mana saya bisa melihat bahwa wah ini pekerjaan yang bisa benar-benar membuat saya ini punya satu pertumbuhan ya, baik secara income maupun juga secara hidup saya ya. Nah, jadi waktu itu saya memutuskan untuk memiliki satu kepastian ya, memiliki sebuah kepastian profesi yang bisa memberikan saya penghasilan seumur hidup. Nah, itu yang bisa saya lihat teman-teman ya. Saya yakin percaya teman-teman juga akan bisa lihat ya setelah ini ya. Oke. Nah, di masa era pandemi ini teman-teman ya ada fakta yang luar biasa teman-teman ya. Ternyata era pandemi ini membangun sebuah kesadaran ya teman-teman ya, bahwa proteksi atau perlindungan itu sangat-sangat penting. Karena teman-teman mungkin bisa lihat sendiri juga ya, bahwa ternyata yang tadinya mungkin masih ketawa-ketiwi, totonya
dipanggil Tuhan gitu ya. Nah, dan itu pun juga dalam waktu yang sangat singkat. Dan hari ini juga saya dengar katanya COVID ini sudah ada varian baru teman-teman yang menyerang paru-paru dan kepala dengan sangat cepatnya dan tidak mengenal usia teman-teman ya. Sekarang usia produktif maupun usia tua juga bisa diserang dalam COVID yang dalam varian baru ini. Jadi teman-teman, era pandemi ini sangat-sangat membangun kesadaran tentang proteksi dan perlindungan. Karena istilahnya sekarang musibah itu atau resiko itu kayaknya udah di depan pintu nih teman-teman ya, udah nggak bisa kita bilang udah deh nanti dulu deh, kayaknya udah nggak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini luar biasanya. Yang kedua teman-teman, faktanya ternyata masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah ya kesadaran terhadap proteksi ya. Jadi boleh dikata teman-teman ya, kenapa orang yang menjalani bisnis dalam bidang proteksi itu bisa tahan terhadap resesi. Kenapa? Karena di masa pandemi ini justru orang-orang lagi sedang memikirkan bagaimana caranya dia melindungi keluarga tercintanya. Nah, jadi boleh dikata teman-teman, bisnis di dalam proteksi ini adalah sebagai industri kebaikan ya. Jadi kalau industri itu kan banyak teman-teman ya, ada industri rokok, ada industri sabun, sampo gitu ya, ada industri makanan. Nah, kita ini termasuk ke dalam industri kebaikan. Kenapa teman-teman? Karena kita bisa membantu orang lain punya satu proteksi atau punya satu pengaman dan pelindung dalam keluarganya teman-teman ya. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita teman-teman ya, di mana masyarakat Indonesia ini ternyata masih sangat rendah ya pemahaman tentang perencanaan keuangannya ya. Jadi yang disebut namanya proteksi itu hanya bisa dibeli ya teman-teman pada saat sebelum butuh ya. Karena nanti kalau sudah butuh, mohon maaf ini udah sakit atau sudah meninggal dunia, udah nggak bisa beli proteksi teman-teman ya. Jadi proteksi itu hanya bisa dibeli pada saat sebelum dibutuhkan gitu ya. Jadi pada saat sebelum sakit ataupun sebelum tutup usia. Jadi kapan nih butuh proteksi ya? Udah pasti hari ini jawabannya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kenapa bisnis proteksi itu tidak jatuh teman-teman ya? Karena sebenarnya bisnis proteksi itu di saat kondisi ekonomi yang tidak bagus itu tetap dibutuhkan ya. Dan di saat kondisi ekonomi bagus pun juga proteksi dibutuhkan. Ini yang menyebabkan bisnis ini anti resesi teman-teman ya. Saya dari tahun 2006 waktu itu juga bisnis masih bagus-bagus aja, proteksi dibutuhkan apalagi di masa sekarang nih teman-teman ya. Apalagi di kondisi pandemi udah pasti benar-benar sangat-sangat dibutuhkan ya. Nah, jadi sama seperti hari ini teman-teman ya, banyak orang nih kalau kita lihat di YouTube ya, wah ini kesehatan tuh lagi sedang digadang-gadang ya teman-teman ya. Jadi orang sudah rajin olahraga sekarang, coba teman-teman lihat ya, orang naik sepeda sekarang ya. Kenapa yang tadinya dulu mungkin mager olahraga, sekarang mau nggak mau mereka fokus kepada kesehatan ya. Jadi istilahnya kalau dulu nggak doyan, sekarang udah pasti terpaksa doyan ya. Kayak ini nih ya, makan timun, sayur-sayuran mungkin nggak doyan. Tapi karena pingin meningkatkan imunitas tubuh, wah sekarang orang pada suka nih ya buah-buahan dan lain sebagainya ya. Jadi kalaupun belum doyan juga biasanya dicampur-campur gitu ya. Intinya pokoknya doyan dan nggak doyan, terpaksa didoyan-doyanin. Jadi juga sama dengan proteksi teman-teman ya. Kalau dulu-dulu mungkin nggak berpikir tentang proteksi, nah hari gini ya mau nggak mau harus mikirin teman-teman ya, karena kondisinya udah diambang ini banget ya, sudah diambang ya di ujung tanduk lah teman-teman ya. Kalau sampai nggak punya proteksi, aduh kasihan banget pastinya ya. Nah, oke teman-teman, saya akan coba putar video dulu ya teman-teman, kita lebih aware lagi apa sih yang disebut namanya proteksi. Kita bisa bayangkan, kehidupan ini adalah sebuah keranjang batu, di mana terdapat begitu banyak batu di dalamnya. Ada batu yang kecil dan juga ada batu yang besar. Keranjang batu tersebut terletak di sebuah landasan. Di bawah landasan tersebut berdiri Anda dengan tangan lurus ke atas menopang landasan tersebut. Di sebelah Anda ada pasangan dan anak-anak. Anda dan keluarga berdiri di atas tanah yang tidak rata. Tanah ini memakan apa? Tanah ini memakan hidup yang penuh ketidakpastian. Hidup itu kadang naik, kadang turun. Hidup itu batu-batu tersebut melangkah biaya hidup Anda, makan, transportasi, dan lain-lain. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya orang tua, cicilan, hutang, pensiun,
tabungan, dan investasi Anda. Nah, coba Anda bayangkan, apakah Anda pernah merasa dengan batu tersebut? Lalu bagaimana jika Anda pada keranjang batu tersebut menjadi berantakan? Jadi, bagaimanapun lelahnya Anda, sekuat tenaga menopang keranjang batu tersebut. Nah, apa yang terjadi jika suatu saat Anda tidak bisa menopang batu tersebut? Anda akan tertimpa beban yang sangat berat. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi bahwa apapun yang terjadi pada kita, keranjang batu tersebut berantakannya. Hanya ada satu cara. Cara menjaminnya adalah dengan membangun dua pilar di kedua sisi. Jika Anda memiliki dua pilar tersebut, maka keranjang batu itu akan tetap berada di sana selamanya. Pilar ini melambangkan apa? Pilar ini melambangkan proteksi dan uang. Silakan hubungi orang yang membagikan video ini untuk mendapat informasi lebih jelas tentang konsep keuangan ini. Ya, oke. Saya mau minta sharing dulu kali ya dengan Kakak Komang, boleh ya? Kak Komang Triwati. Halo. Iya, Bunda. Ya. Oke, Kak Komang, saya mau tanya nih. Kak Komang, saya mau cerita ya sama Kak Komang ya. Saya anggap saya ini seorang educate ya, seorang agent ya, yang menceritakan nih tentang sebuah proteksi kepada Kak Komang. Boleh izin ya Kak Komang ya, tanya jawab sedikit ya. Ya, silakan Bunda. Oke. Kak Komang, kalau ada sebuah program ya, di mana dia hanya menaruh dana hanya sebesar 1 juta dalam sebulan, berarti kalau dalam dalam setahun berapa Bu Mang? Dia setor dana 1 juta sebulan, 12. berarti 12 juta ya. 12 juta ya. 12 juta. Nah, kalau dia setor dalam 10 tahun, berarti total dana yang disetor berapa Bu Mang? 120 juta, Bunda. 120 juta ya. Nah, karena dia sudah setor dana 1 juta setiap bulan dan 12 juta setahun, maka program kami akan memberikan satu kepastian sebesar 1 miliar untuk keluarganya Bu Mang. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa nih ya, terjadi resiko tutup usia, maka 1 miliar itu akan langsung diwariskan kepada keluarganya Bu Mang. Dan kalau sehat-sehat aja nih, kondisinya sehat nih, maka di tahun ke-20, dana 120 juta itu akan dikembalikan buat Bu Mang. Bahkan akan ditambahkan keuntungan 10%. Menurut Bu Mang, ini produknya gimana? Bagus apa bagus banget? Bagus banget. Kira-kira penting nggak ini untuk keluarganya Bu Mang dalam kondisi Bagus era pandemi banget. kayak begini? Sangat penting. Sangat penting ya. Bunda. Iya. Nah, kalau misalnya nih Bu Mang ya, ada sebuah program begini dan uang bukan masalah, kira-kira uang 1 juta ini apakah Bu Mang mau ditempatkan dalam program yang istimewa ini Bu Mang? Pastinya mau, Bunda. Oke, boleh ya Bu Mang ya, saya nanti pinjam KTP-nya atau boleh difoto, nanti saya bikinkan proposal buat Bu Mang, boleh ya? Ya, boleh. Oke. Nah, kira-kira Bu Mang, kalau modalnya hanya cerita begitu aja, simple apa simple banget? Simple, Bunda. Simple banget. Ya. Nah, jadi itu yang disebut namanya bisnis proteksi ya, teman-teman. Thank you ya, Bu Mang ya. Nanti saya pinjam lagi ya kalau Bu Mang misalnya saya ajak ngobrol ya. Nah, jadi ya, teman-teman, di sini pekerjaan kita itu simple banget. Kita hanya menjelaskan satu program di mana kita bisa memberikan satu kepastian dana bagi keluarga jika dia mengikuti program proteksi ini.
ya. Jadi intinya teman-teman ya, di sini kita menawarkan satu skill teman-teman ya, satu kesempatan untuk kita punya skill seumur hidup ya. Di mana satu tugas kita adalah mengedukasi masyarakat di dalam mengelola uang dan resiko hidup ya. Tadi kan dibilang bahwa kalau misalnya uang nggak masalah dan dia bisa menyisihkan Rp1, Rp2, maka dia akan sangat aman keluarganya gitu ya. Kedua, menciptakan peluang bekerja dan memiliki bisnis jangka panjang. Dan yang ketiga, udah pasti kita akan bisa meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadi pribadi yang sukses dan sejahtera. Jadi ini tugas kita ya teman-teman ya, tiga hal ini ya teman-teman. Nah, kalau boleh teman-teman ya, saya sampaikan di sini ya, ini adalah kepercayaan masyarakat, di mana di sini adalah laporan keuangan. Nanti kalau teman-teman boleh gedein sedikit ya. Di sini teman-teman, saya mau sampaikan ya, bisnis atau peluang bisnis di sini itu sudah menghasilkan kekayaan sampai di angka 76,3 triliun teman-teman ya. Lalu pembayaran klaimnya per tahun itu 12,8 triliun teman-teman. Bayangin teman-teman ya. Jadi perusahaan ini atau peluang yang sedang saya bagikan ini itu memberikan satu boleh dikata bukti ya teman-teman ya, bukan hanya sekedar janji tapi benar-benar dikasih bukti ya bahwa perusahaan ini tuh memberikan klaim dalam setahun itu 12,8 triliun. Kalau saya bagi teman-teman ya, dalam satu tahun anggap itu ada 260 hari kerja, itu berarti perusahaan ini sudah memberikan 49 miliar per hari teman-teman. Bayangkan teman-teman 49 miliar per hari. Perusahaan ini sudah mencairkan dana kepastian untuk keluarganya. Keluarga dan masyarakat Indonesia teman-teman ya. Keren apa keren banget nih teman-teman. Sehari loh ya, sehari mencairkan 49 miliar per hari. Uang yang dicairkan sama perusahaan ini untuk membantu masyarakat Indonesia teman-teman ya. Karena perusahaan ini tuh dilindungi juga ya oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Di mana OJK itu menetapkan satu perusahaan yang sehat itu punya kesehatan sebesar 120%. Nah, tapi perusahaan yang menaungi kita ini teman-teman, itu teman-teman boleh lihat ya di sini namanya RBC ya teman-teman ya. Nah, RBC di sini adalah kemampuan dia itu dalam memberikan kepastian itu sebesar 549% teman-teman. Jadi boleh dibilang ini perusahaan yang menaungi kita ini itu 4 kali teman-teman ya, lebih besar di atas ketentuan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Ya, wow keren banget ya teman-teman ya. Ini benar-benar keren banget ya. Bayangkan udah 49 miliar per hari ya, dan dia memiliki kemampuan untuk bisa memberikan kepastian itu 4 kali lipat dari yang distandarkan oleh pemerintah teman-teman ya. Ini wow banget ya. Jadi mesti layak untuk kita bisa lihat peluangnya teman-teman. Ingat ya, lihat peluangnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti tadi teman-teman yang diceritakan ya, ini anggap misalnya seorang pencari nafkah ya, kayak tadi tuh bawa keranjang batu ya. Kalau dia sehat, maka dia masih bisa kerja dan masih bisa menghasilkan dana-dana yang dibutuhkan oleh keluarganya, baik dana harian, dana pendidikan dan tabungan. Tapi bagaimana teman-teman jika terjadi kondisi nomor 2? Karena dalam hidup kita teman-teman ya, suka dan tidak suka, kita mengalami 3 kondisi. Yang pertama sehat, yang kedua sakit. Nah, kalau sudah sakit teman-teman udah pasti tagihan perawatan juga gede ya. Kalau mungkin sakit tipes, diare DB masih kecil, tapi kalau sudah stroke, kanker jantung ginjal teman-teman ya, waduh udah berapa duit tuh ya. Nah, udah pastinya teman-teman kalau misalnya kondisi nomor 3 meninggal atau tutup usia, udah pasti nih teman-teman ya kalau misalnya kita bersih tanpa hutang. Kalau misalnya hidup kita ada hutang nih teman-teman, berarti si pencari nafkah ini akan meninggalkan hutang ya, dan dia juga harus meninggalkan biaya hidup ya, dan pastinya juga biaya pemakaman nih teman-teman ya. Dan pastinya ini akan diwariskan kepada keluarganya nih teman-teman ya. Pertanyaannya keluarganya siap atau enggak kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau mereka ini tanpa punya asuransi teman-teman ya. Nah, tapi kalau dia pakai proteksi atau dengan dia menggunakan asuransi, sakit udah dibayarin nih pakai kartu hitam. Lalu kalau dia meninggal ya sudah dikasih dana warisan ya. Nah, kalau misalnya hidup seperti ini gimana teman-teman? Pasti udah sangat aman dan nyaman nih teman-teman ya.
Nah, oke, seperti tadi nih teman-teman ya, seperti saya cerita tadi sama Bu Komang teman-teman. Tugas kita hanya memberikan satu ide teman-teman ya, ide seperti tadi. Kalau dia naruh duit ya, atau misalnya dia investasi nih, investasi uang dan waktu ya, bersama program seperti tadi, program proteksi ya, dan satu hari kita bisa cerita ya, edukasi 10 orang teman-teman ya dalam satu minggu. Kita anggap dah yang mau tuh cuma satu aja. Tugas kita itu cuma satu ya teman-teman ya. Jadi kita sehari cerita 2, lalu seminggu itu 1 yang mau teman-teman ya. Ini saya asumsi dulu yang paling rendah teman-teman ya. Dalam 1 minggu 1 yang mau, maka 1 bulan ada 20 hari kerja, maka dalam 30 hari, dalam 3 bulan teman-teman, 20 hari dikali 3, dikali 2 kita cerita sama orang, ya maka itu terjadi 10 closingan teman-teman ya. Apa itu closingan? Closingan itu adalah sesuatu di mana orang mau bikin proteksi sama kita gitu ya. Nah, kalau kita asumsikan 1 orang itu tadi preminya adalah 1 juta teman-teman ya. Berarti kalau 10 closingan itu sama dengan 120 juta ya teman-teman ya. Nah, kabar baiknya nih teman-teman ya, kabar baiknya selain tugas kita juga mengedukasi orang atau mengajak dia untuk punya proteksi agar keluarganya aman dan nyaman teman-teman, ya kita dikasih nih teman-teman keuntungan atau dikasih sharing bisnisnya teman-teman ya. Di mana di tahun pertama teman-teman ya, kita sudah diberikan komisi 30%, bonus 12%. Jadi total itu 42% teman-teman ya dari omset ya. Kalau tadi omsetnya 120 juta berarti tinggal dikali 42% teman-teman ya. Jadi itu kurang lebih berapa tuh ya? Ada nggak di sini ya? Nah, jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kalau 120 juta dikali 42%. Nah, Bu Komang udah ngitung nggak nih Bu Mang? Berapa nih dapat untungnya Bu Mang? Belum, Bunda. Belum ya. Oke, kalau 120 juta ya teman-teman ya dikali 42%, Bu Mang udah dikasih keuntungan 50,4 juta nih Bu Mang. Wah, gimana nih Bu Mang? Bisa wujudkan nggak impiannya Bu Mang? 3 bulan loh, 3 bulan aja. Usaha, Bunda. Oke. Nah, pertanyaannya Bu Mang, kalau selama ini Bu Mang cari kerjaan, ada nggak yang nanyain tentang impiannya Bu Mang apa? Dibantu Bu Mang untuk bisa sampai mewujudkan impian. Ada nggak sebelum-sebelumnya, kerja-kerja sebelumnya? Ada nggak yang bertanya seperti itu sama Bu Mang? Nggak ada, Bunda. Nggak ada. Ada nggak dikasih keuntungan sampai 100,5% nih Bu Mang? Karena di tahun pertama udah dikasih 42%, di tahun kedua dikasih lagi nih 43%. Di tahun ketiga masih dikasih lagi nih 555. Wow, keren apa Nggak keren ada. banget nih? Halo? Belum ada. Belum ada ya. Ya, itu dia ya teman-teman ya. Itu bedanya ya, karena yang kita berikan Belum ada, kepada- Bunda. belum ada. Pastinya belum ada, teman-teman ya. Itu sebabnya teman-teman ya. Kita di sini bukan dikasih uang ya, teman-teman, tapi kita dikasih peluang ya. Dan kita sendiri yang harus mengasah skill kita. Oke, Bu Mang, thank you ya tadi atas tanya jawabnya ya. Nah, jadi teman-teman, saya di sini percepat aja ya, karena tadi konsepnya sebenarnya kuncinya ada di sana, teman-teman ya. Tugas kita adalah edukasi dan memastikan bahwa program yang tadi itu program yang luar biasa itu bisa dikasih kesempatan buat kita nih teman-teman untuk ngedukasi ya. Nah, ini kalau teman-teman juga ingin seperti tadi ya, ingin pengembangan tim. Karena dalam 18 skill itu kita bukan hanya sekedar menjual, tapi kita juga bisa mengajak orang seperti tadi ya level kelima, kesadaran bahwa kita juga ingin mengajak orang lain untuk sama-sama sukses ya. Maka kalau sampai levelnya sampai level 5 kesadarannya teman-teman ya, Anda juga bisa mengajak minimal nih dalam 1 tahun 3 orang ya. Kalau tadi kan Anda 3 bulan udah punya omset 120 juta ya. Berarti kalau 3 orang anggaplah mereka juga sama-sama mampu 100 juta, maka Anda di sini baru dapat memang masih kecil teman-teman 2,5 juta per bulan. Tapi teman-teman di tahun kedua, kalau Anda memang mengasah skill Anda untuk menjadi builder ya atau menjadi orang
ingin juga bantu mereka untuk sukses teman-teman, dan mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan teman-teman. 3 orang aja ya, setiap tahun kita rekrut 3 orang aja ya, dan kita juga melakukan penjualan dan kita juga melakukan rekrutmen teman-teman ya. Maka di tahun kedua teman-teman ya, nah, ini mungkin nanti saya akan perjelas lagi di sesi-sesi training berikutnya ya teman-teman ya. Hari ini saya highlight aja dulu ya, untuk peluangnya apa. Di tahun kedua teman-teman, Anda sudah punya berpotensi dapat income 23 juta sebulan teman-teman. Ya, karena ini semuanya kita udah dikasih peluang, karena kita dikasih peluang bisnis nih teman-teman ya. Bukan jadi karyawan, tapi benar-benar kita bisa bekerja seumur hidup ya. Di tahun ketiga teman-teman ya, kita punya gelar atau misalnya apa namanya istilahnya jabatan gitulah teman-teman ya. Itu kita disebut, kalau yang tadi tahun kedua itu AAD, Associate Agency Director. Kita di tahun ketiga ini sudah menjabat yang disebut namanya Agency Director teman-teman. Kerjanya sama juga, kita produksi 100 juta dan ditambah agent kita 100 teman-teman. Semuanya melakukan hal yang sama ya. Maka teman-teman ya, kita sudah punya peluang teman-teman di tahun berikutnya itu sudah sebesar 75,4 juta per bulan teman-teman. Ya, bayangkan hanya dengan kita melakukan sistemnya. Ya, karena di sini teman-teman, peluang di sini Anda nggak sendirian. Anda udah dibekelin sistem teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjalankannya sama dengan sistemnya dan sesuai dengan sistem yang ini, yang tadi itu 100 dan ada 3 setiap tahun 100 dan ada orang yang melakukan hal yang sama juga, maka Anda sudah punya peluang 75,4 juta di tahun ketiga. Di tahun keempat teman-teman ya, kalau Anda melakukan hal sama dengan sistemnya, nggak berubah dengan sistem ini teman-teman, maka income Anda sudah 127 juta teman-teman ya. Nah ini potensi dan peluangnya teman-teman ya. Nah jadi kalau diringkas teman-teman seperti ini teman-teman ya. Jadi dalam 4 tahun Anda sudah berpeluang untuk punya bisnis senilai 2,7 miliar teman-teman ya. Dan saya pribadi sudah merasakan teman-teman ya, income segini ini udah ngerasain. Bahkan setiap tahun teman-teman sudah ngerasain income seperti ini teman-teman ya. Kenapa saya berani ya bicara dengan teman-teman, karena saya sudah melakukan dan saya juga sudah merasakan. Jadi sayang banget teman-teman ya kalau cuma saya yang bisa ngerasain dan teman-teman hebat yang di ruangan ini yang merasakan. Jadi siapapun teman-teman yang mendengar ini hari ini, ayo kalau kita pengen berubah teman-teman, kita pengen dapat sesuatu yang luar biasa, nggak bisa hanya dengan santai-santai aja teman-teman ya. Pastinya harus dengan perjuangan teman-teman ya. Nah ini teman-teman kalau kita jadi karyawan teman-teman ya, saya sudah coba hitungkan. Kalau hari ini kita misalnya jadi karyawan dengan income 4,5 juta, anggaplah kita setiap tahun naik 10%, maka di 22 tahun income kita baru 36 juta per ini teman-teman ya, per bulan teman-teman ya. Waduh jauh banget ya teman-teman. Saya bukan ingin membandingkan, tapi teman-teman bisa menghitung diri sendiri ya, apakah kita masih mau bekerja dengan cara biasa atau kita pengen mau cara yang luar biasa teman-teman ya. Nah pertanyaannya, apakah mungkin kita tiap tahun naik gaji 10%, apalagi di masa era begini kita tahu sendiri ya, sekarang banyak karyawan itu yang dirumahkan teman-teman ya. Nah apakah kita bisa bertahan kerja selama 20 tahun dan nggak pindah kerja? Nah selama 22 tahun berapa banyak uang yang bisa kita tabung dan bisa mewujudkan impian kita? Ya, dan pertanyaan terakhir, apakah benar kita pengen cuma jadi karyawan aja ya selama 22 tahun ya. Oke, teman-teman, jadi apa keunggulan daripada bisnis proteksi? Yang pertama, teman-teman, percepatan income, kedua, percepatan karir, dan yang ketiga, teman-teman, kita bisa menolong sesama. Dan yang nomor 4 ini paling istimewa, teman-teman, bisnis ini dan income kita juga bisa diwariskan. Ini yang paling keren banget, teman-teman ya. Saya kenapa juga tahun 2006 sudah langsung percaya dan yakin dengan bisnis ini, karena saya juga pengen bisa mewariskan income dan jabatan saya teman-teman ya. Di Prucitra sudah ada terbukti ya, ada seseorang yang sudah mewariskan bisnis dan income-nya. Ya teman-teman, ini satu kunci juga teman-teman ya, pokoknya kata kuncinya adalah perlipatan. Jadi setiap tahun kita lakukan produksi pribadi dulu, kita lakukan penjualan dulu, dan pastikan kita juga mengajak orang lain untuk sukses ya. Maka di setiap tahun ya, kalau kita memang serius teman-teman dan sungguh-sungguh ya, dan siap berkomitmen melatih skill kita, kemampuan kita, dipastikan ya hidup kita pasti akan bertumbuh dan benar-benar lebih berharga teman-teman ya. Nah, bagaimana saya dapat melakukannya? Ini pertanyaan teman-teman ya. Yang pertama, dari mana asal prospek saya? Di mana saya mendapatkan nama untuk bisa saya telepon? Setelah saya dapat nama, bagaimana cara nelponnya?
jika saya dapat janji temu dari telepon tersebut, gimana cara saya berbicara dengan prospek, bagaimana jika saya tidak dapat menjawab keberatan mereka, bagaimana saya melakukan closing, bagaimana 30 hari pertama saya, 60 dan 90 hari pertama saya, bagaimana hari-hari saya jalani, bagaimana saya dibayar, dan apa hal terburuk yang terjadi jika misalnya saya memutuskan diri untuk join di bisnis ini gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan ini nanti akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman ya. Oke, Bung Karno bilang bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh maka engkau jatuh di antara bintang. Jadi jangan takut bermimpi teman-teman ya, karena dengan mimpinya teman-teman, cita-cita yang teman-teman, itulah kesempatan buat teman-teman ya. Dan faktor kunci juga adalah teman-teman, ayo kita harus punya teman-teman juga yang mau memaksa kita untuk terus maju dan berkembang. Jadi kalau teman-teman pengen punya lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung Anda untuk mewujudkan impian Anda, ya harus bersama teman-teman yang punya visi dan misi yang sama juga ya. Oke, itu saja teman-teman. Sistem yang berlaku pastinya follow the leader, follow the system, dan juga follow the training teman-teman. Simple sekali ya, sederhana teman-teman ya. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik? Gampang teman-teman ya. Yang satu, pastikan punya impian. Kedua, yakin percaya impian itu bisa kita wujudkan. Bersyukur, berserah pada Tuhan pastinya karena Dia yang punya rezeki, dan doa teman-teman ya. Ya, yang enggak boleh apa itu teman-teman? Jangan suka menyalahkan, jangan suka bikin alasan, dan jangan pembenaran. Aduh, saya mah nggak bisa sukses karena. Nah, ini udah tolong dibuang jauh-jauh, ini nomor yang sebelah kiri ini teman-teman ya. Oke, itu dulu dari saya teman-teman ya, dan hari ini juga ada testimoni luar biasa teman-teman karena melakukan sesuatu yang luar biasa. Do unbeatable, be incredible, lakukan dengan keyakinan, dengan penuh harapan dan cinta kasih, dan pastinya tugas kita adalah bagaimana melayani semua orang dengan rasa cinta kasih. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita persilakan testimoni kita ya untuk sharing kenapa beliau bisa akhirnya join di bisnis kita di Prudential. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Kak Wirantini atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Why saya join di Prudential? Yang pastinya adalah karena sebuah kondisi yang memaksa saya harus berubah haluan, yang dari grup bangsawan dulu akhirnya harus menjadi seorang pengusaha atau yang orang lepasan, karena ada sebuah tuntutan di mana saya harus berpenghasilan tapi tetap juga harus bisa menjaga yang namanya orang tua, karena yang disampaikan oleh Kak Pertiwi sebelumnya, di mana saya punya seorang orang tua yang saat ini kondisinya stroke, sehingga dibutuhkan waktu-waktu yang bebas. Nah, waktu yang bebas itu adalah salah satunya adalah dengan menjadi seorang pengusaha. Nah, cuma untuk menjadi seorang pengusaha pasti dibutuhkan yang namanya modal. Nah, itulah yang kekurangan saya. Nah, saya dulu kapal pesiar, startnya memulainya adalah karena saya tamatkan ekonomi, saya mencari alasan atau jurusan yaitu manajemen. Kalau jurusan manajemen nanti dilahirkan untuk menjadi seorang pengusaha atau pemimpin dari sebuah perusahaan. Nah, untuk bisa menjadi pemimpin sebuah perusahaan, otomatis saya harus membuat perusahaan. Nah, background keluarga saya adalah seorang pegawai negeri sipil, orang tua saya yang terlahir bukan dari seorang pengusaha, tapi bagaimana meniti karir di jenjang karir pemerintahan. Otomatis saya harus berubah mindset. Nah, mindset saya saat usia 23 tahun ya satu-satunya jalan untuk bisa buat usaha adalah cari modal. Modal di mana? Ya secepat mungkin ya di kapal pesiar. Akhirnya saya putuskan. Nah, saya putuskan kapal pesiar dan kemudian mampu mengumpulkan modal, tapi modalnya habis karena namanya risiko orang tua terkena stroke tahun 2005 tersebut. Dan saya baru 5 kali berangkat, dan kita tahu bahwa namanya kondisi kritis adalah kondisi yang sangat membutuhkan dana yang banyak dan waktu yang panjang. Nah, itu akhirnya tergerus juga modalnya dan habis. Nah, kemudian ya start lagi dari nol, yang bagaimana start dari nol ini ya harus kita. Ini ada foto saya muncul nih. Gimana nih foto saya bisa muncul nih? Nah, ini foto saya waktu di kapal pesiar dulu, bagaimana saya mulai karir.
di usia 23 tahun, masih belia, dan di sebelah kanannya adalah after saya sudah join di Prudential dan beberapa reward saya dapatkan pada saat ini. Ya, di stop dulu, Wira. Nah, kembali ke basic. Nah, kemudian untuk kembali bahwa saya membutuhkan sebuah pekerjaan yang dimana bisa merawat orang tua juga dan punya penghasilan untuk menghidupi keluarga. Nah, itu dan satu-satunya jalan saya lihat adik saya, Bu Pertiwi, Kak Pertiwi. Kak Pertiwi mulai dari 2006. Orang tua saya kena stroke 2005, Kak Pertiwinya start di 2006. 2006 sampai 2010 akhirnya saya join. Saya join karena ada dua alasan. Satu karena kebutuhan dana, karena saya sudah menikah. Pada saat itu malu dong, saya punya istri seorang PNS, gajinya lebih besar dari saya. Nah, itu yang membuat saya jengah, maka saya harus join. Dan kedua, kenapa saya join di Prudential? Karena saya melihat adik saya, seorang Pertiwi, beliau setiap tahun kehidupannya berubah. Yang sesuai tadi digambarkan oleh Kak Pertiwi, di mana setiap tahun akan double income, tahun berikutnya double income lagi, tahun berikutnya double income lagi. Untuk membuktikan bahwa beliau double income, artinya dia pasti nambah aset. Aset dalam artian yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, beliau nambah aset tanah, nambah aset villa, sama yang mobil terus berganti. Nah, saya berpikir, ini bisnis apanya hebat begini kan dalam artian, karena beliaunya ya kehidupannya enjoy, bisa menikmati hidup, dalam artian tidak terikat. Dalam artian tidak harus cek clock setiap jam berapa ke kantor, enggak. Sebenarnya enak. Akhirnya saya menawarkan diri. Boleh dong join ikut diferensial. Nah, itu saya kira saya menawarkan diri. Sebelumnya saya banyak nyuruh teman-teman saya ikut loh join. Ikut join bisnis diferensial bagus. Nah, karena banyak teman-teman juga yang kapal pesiar tapi bingung nyari kerjaan. Saya sarankan di diferensial dan mereka rata-rata berhasil. Saya dulu masih jaim. Apa saya harus ikut diferensial? Saya bisa kok punya bisnis lain yang lebih sukses juga. Gitu. Nah, tapi karena kebutuhan dasar harus buat usaha harus perlu modal. Nah, karena tidak punya modal ya udah jalan satu-satunya saya saya join lah, saya ingin seperti Kak Pertiwi saat ini. Dan akhirnya seiring waktu apa yang beliau capai dengan pembuktian tambahan aset, nah saya bisa mengikuti dan bersyukur sampai saat ini saya bisa hidup dan saya bisa bangun bisnis berikutnya ya dari uang-uang dari Prudential ini. Begitu Kak Bu Dewin. Ya, why saya join di insuran. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ya, dari teman-teman yang hadir pagi kali ini, apakah mungkin ada yang bertanya? Silakan dengan siapa? Mbak Yani Aipun. Kira-kira apakah ada yang tanyakan pada pertemuan pagi ini? Silakan tunjukkan pesonamu. Ya, beliau lagi nyusuin, lagi jaga anak dia rasanya Bu Dewin, sehingga nggak mampu beliaunya untuk. Ya, oke. Berarti ini undangannya Kak Yudi ya? Saya yang. Oke, ya. Terus acaranya gimana nih sekarang? Ya, before afternya boleh dimunculkan. Oke, before after. Silahkan Kak Wira. Ya, nah ini foto saya sebelumnya. Ini saya waktu di kapal pesiar, tahun 2000 saya berangkat, hingga 2005, banyak kenangan manis di sana, dan banyak yang membuat karakter saya berubah, dan membuat struggle saya di sana juga, bagaimana kita seorang yang dulu pemalu, berubahnya di sana, di kapal pesiar tersebut. Nah, kemudian masuk ke bisnis Prudential, saya diberikan lagi bahwa diferensial jauh lebih free lagi, lebih bebas. Dan kita bisa memilih apa yang kita inginkan dengan syarat ya lakukan apa yang harus kita lakukan antara kewajiban dan hak kita. Nah, di diferensial ini saya banyak belajar dari sistem. Karena bisa kita lihat kenapa Prudential menjadi nomor 1 saat ini, karena adalah sistem yang dibangun benar-benar luar biasa, sistem dalam artian bisnisnya dan sistem membangun manusianya. Nah, saya di Prudential ini benar-benar merasa terbangun
bagaimana mengatur keuangan, memanage keuangan dengan the life of insurance, bahwa semua orang pasti membutuhkan asuransi. Nah, cuma sekarang yang tugas kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi, mengingatkan para sahabat, teman, saudara, ring satu kita yang dulu was memiliki perencanaan keuangan, bahwa apapun yang namanya kehidupan mempunyai sebuah kepastian. Kepastiannya adalah risiko kematian, risiko sakit, dan kecacatan, itu kepastiannya. Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau hal ini pasti, cuma kapan waktunya itu yang masih dalam artian sebuah ranah besar. Bisa sekarang, bisa besok, dan bisa dari masa yang akan datang. Nah, cuma persiapannya kapan? Persiapannya adalah mulai sekarang. Nah, sebagai contoh adalah orang tua saya sendiri yang kena kondisi kritis. Yang pada saat itu saya masih melayang, semuanya masih aktif, dan saya masih berpenghasilan bagus, tapi begitu salah satu dari anggota keluarga terkena kondisi kritis, ya semua akhirnya terkena efeknya terkena semua. Salah satunya saya pada saat itu juga kena efeknya, harus berhenti bekerja. Tapi di sini pembelajaran terbesar dari kami, keluarga, juga saya sendiri khususnya, adalah memang yang paling diutamakan adalah bagaimana kita memiliki sebuah proteksi. Dan dalam artian proteksi ya kalau bisa kesehatan, kondisi kritis, dan santunan untuk warisan. Nah, ini akhirnya transformasi saya berubah, jauh lebih happy. Dulu pakai uniform dengan seragam yang diatur oleh perusahaan, yang sekarang ya sesuai dengan kebutuhan saya, kebebasan saya. Karena saya akan mengatur sesuai dengan apa yang saya inginkan. Cuma kembali produknya ya gunakanlah produk yang ada di insurans. Karena bisnis apapun pasti memiliki sebuah produk, membutuhkan sebuah sistem. Cuma kalau kita membuat produk sendiri, otomatis perlu pemikiran yang matang, perlu analisis, perlu uji coba, kemudian perlu pengawasan. Nah, di Prudential ini produknya dibuatkan, sistemnya diatur oleh perusahaan juga, pemasaran juga dilakukan oleh perusahaan, kita hanya melakukan saja. Sehingga modal kita cuma 2M, yaitu mau melakukan saja, nggak ada apa kok sebenarnya, isi simpel saja. Dan yang kedua adalah 2C, hanya cerita. Nah, itu aja, 2M sama 2C aja kita lakukan. Nah, itu Bu Dewin sekilas before dan after saya. Oke, terima kasih Kak Yudi. Berarti rumusnya cuma 2M, 2C. Iya. 2M dan 2C gitu ya Pak Yudi ya? 2M mau melakukan, kemudian 2C-nya yang mau cerita gitu aja. Cerita gitu. Nah, cerita itu aja. Santai kerjaannya. Berarti M2C gitu ya? M2C ya. Boleh dah. Oke. Kak Yudi bisa ceritakan kira-kira apa sih perubahan seperti apa yang Kak Yudi rasakan selama di Prudential? Mungkin selain pengembangan diri, jadi perubahan seperti apa yang Pak Yudi dapetin gitu ya? Yang pasti, yang paling basic adalah masalah finansial, Ibu, keuangan saya. Nah, itulah yang membuat kenapa saya sampai saat ini masih stay di Prudential, masih sangat-sangat berharap sekali Prudential ke depannya akan jauh lebih bagus lagi, karena memang benar saya ada perubahan yang paling signifikan adalah di keuangan. Bagaimana waktunya saya bisa ditukarkan dengan kehidupan saya yang jauh lebih baik. Karena di Prudential tidak sama kayak officer di kapal pesiar yang lemahnya kalau dulu bekerja 10 bulan, yang pasti 10 bulan meninggalkan keluarga. Dan penghasilan tersebut sudah saya lampaui di Prudential. Di Prudential tidak perlu harus sampai 10 bulan meninggalkan keluarga, tidak perlu. Saya cukup dalam artian saya menggunakan jam kerja saya hanya 8 jam, dan di 8 jam pun yang benar-benar di asli di Prudential paling cuma 4 atau 5 jam saja. Selebihnya ya udah saya lakukan traveling untuk mencapai nasabah-nasabah saya. Sehingga yang paling pasti adalah signifikannya adalah di financial dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan jauh lebih efisien dan efektif di Prudential. Mendapatkan income yang hampir sama kayak di komersial, tapi waktunya jauh lebih sedikit, Bu Dewin. Itu yang menjadi kunci kenapa begitu nikmatnya atau baiknya di Prudential adalah waktu yang saya gunakan tidak
kayak di Polisial yang habis hampir 10 bulan harus meninggalkan keluarga untuk mendapatkan income sekian. Kalau di sini saya masih bisa bersama keluarga, masih bisa menikmati bersama keluarga, tapi income saya melebihi dari kapal pesiar. Itu Bu Dewin. Ya, baik. Terima kasih Kak Yudi ya. Jadi perubahan yang Kak Yudi dapetin itu adalah dari segi keuangan kan gitu ya? Dari Ya, segi itu keuangan. kebetulan. Kalau sudah uang kita bagus, pasti senyum kita indah ini. Ya, selain keuangan juga dari segi kebebasan waktu kan gitu ya. Jadi kita tidak perlu meninggalkan keluarga 10 bulan waktu kerja di kapal ya, kita ninggalkan keluarga. Betul. Ini mendapatkan uang lebih kan gitu ya, tapi di Prudential itu yang singkat gitu. Jadi kita juga tidak perlu meninggalkan keluarga. Oke, baik. Baik, jadi mungkin satu lagi dari saya, apa namanya? Kira-kira apa nih suka dukanya nih Kak Yudi selama menjalani bisnis ini? Karena mungkin secara kita tahu ya, mungkin ini untuk yang baru juga biar tahu dia di awal gimana sebenarnya apa namanya yang menjadi tantangannya di bisnis ini, seperti itu Kak Yudi. Ya, mengenai suka dan duka, kenapa kita menjadi duka adalah karena kita belum sadar sebenarnya pada saat saya awal-awal menjadi agent, karena yang kita lakukan adalah gimana kita harus mencapai target, mencapai target. Nah, setelah saya jalani, ternyata yang namanya target adalah yang satu dibuatkan oleh perusahaan, yang lagi satu adalah dibuatkan oleh diri kita sendiri. Nah, kalau kita bekerja dulu, saya contohnya adalah di Kapal, di mana target itu adalah dibuat oleh perusahaan. Nah, kita terpacu untuk mencapai target itu. Saya bekerja, nanti dari pagi sampai siang itu saya bekerja, sampai sore saya punya tugas berapa kamar yang saya harus bersihkan. Dan itu kan target artinya. Nah, sering melakukan itu juga setiap hari melakukan hal yang sama. Nah, di Prudential pun sama, ada target. Nah, cuma target ini kita yang bikin. Nah, karena target kita yang bikin, otomatis kemampuan kita akan kita ukur sendiri. Nah, itu lebih bagusnya. Cuma karena kita belum memahami prinsip yang sebenarnya di Prudential pada saat di awal-awal jadi agent, rasanya target itu adalah sebuah beban bagi kita di awal. Tapi setelah kita memahami bahwa sebuah bisnis atau pekerjaan atau kehidupan apapun pasti ada target. Target itu sama dengan goal. Goal itu sama dengan impian. Nah, kalau nggak punya impian, otomatis kita mau kemana nih tujuan hari ini. Hari ini pasti kita punya schedule. Nah, itu target kita harian. Terus bulan ini kita mau apa nih? Itu juga kita goal bulanan. Kemudian tahun ini kan kita mau wujudkan impian apa nih tahun ini. Nah, itu juga target atau impian kita. Nah, hanya tergantung cara kita memaknai sebuah tantangan ini. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga tersendiri bagi kita di Prudential ini, karena kita benar-benar seperti mempunyai bisnis sendiri yang ada sistem yang sudah bagus. Nah, kodanya lah kita kaptennya. Nah, sekarang mau bawa kemana nih kapal perusahaan kita sendiri. Nah, ini benar-benar teman-teman harus mampu merubah posisi dari karyawan menjadi pemilik bisnis. Nah, kita diajarkan di Prudential adalah berbisnis. Nah, ini perubahan ini yang kayak Robert T. Kiyosaki, yang dari posisi karyawan berubah ke self employee dulu yang di bawahnya. Nah, kita dari waktu jadi agent pertama kali start di Prudential ini adalah bagaimana self employee, artinya mempekerjakan diri kita sendiri. Sehingga yang di bosnya adalah kita, kemudian targetnya kita lakukan, kemudian aktivitasnya kita yang atur untuk kita bisa merubah menjadi business owner atau ke pengusaha. Ini loncatannya. Nanti teman-teman akan berusaha untuk mempromosikan jabatan, sehingga mempromosikan jabatan nanti teman-teman dari seorang pedagang keliling sudah memiliki sebuah toko nantinya. Nah, ini pengelolaan sebuah toko nanti begitu promosi di tahun ini. Nah, tantangannya adalah ya bagaimana kita mewujudkan impian kita sendiri. Karena kita yang membuat impian kita membuat toko tahun ini atau masih tetap keliling atau masih tetap jadi karyawan. Nah, itu sekarang yang harus menjadi tantangan. Diri sendiri yang men-challenge, bukan orang lain. Kalau waktu masih bekerja, ya perusahaan yang membuat guideline-nya, nah, kita hanya melakukan pekerjaan. Cuma kita ya otomatis nggak berkembang. Nah, kalau di sini kita jauh akan berkembang. Itu Bu Dekwin, masalah
duka dan tantangan. Kalau masalah sukanya nggak usah disampaikan, karena saya senang traveling, maka saya pilih Hokasha juga karena saya senang traveling, apalagi di Prudential, jauh saya bisa menikmati travelingnya, begitu. Karena ya inilah traveling buat kehidupan adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Nah di Prudential ya kita diberikan sebuah perjalanan, tidak stay di rumah atau tidak stay hanya di depan komputer atau di kantor. Kita harus berjalan. Saya sangat menikmati sekali di Prudential ini, begitu. Ya. Karena jalan-jalan di sini dapat duit loh sebenarnya. Terima kasih Bu Dekwin. Ya, baik. Terima kasih Kak Yudi. Jadi suka dan dukanya di bisnis ini menurut Kak Yudi itu adalah target itu adalah kita sendiri yang menentukan kan gitu ya. Ya. Jadi mungkin dulu target ditentukan oleh perusahaan. Nah, kalau di sini jadi target itu adalah kita yang menentukan sesuai dengan apa yang ingin kita mau raih atau impikan seperti itu ya. Betul. Oke. Kira-kira Kak Yudi untuk memulai bisnis selama Kak Yudi nih biar new agent, calon agent juga tahu ya. Kira-kira pernah nggak ditolak gitu Pak Yudi ya selama? Kalau ditolak itu sebenarnya kita harus menyikapi dengan sebuah proses dari pekerjaan. Kalau namanya pekerjaan tukang pel, ya berarti basah itu pasti. Kalau kita pekerjaan tukang sapu, arti debu itu pasti. Nah, kalau kita namanya kerjaan kayak di komputer di back office, ya otomatis mata sama badan pegel-pegel itu pasti bagian dari pekerjaan. Kita petinju, ya muka lebam, kemudian gigi bisa hilang, itu salah satu bagian dari pekerjaan. Nah, kalau di Prudential sebenarnya penolakan itu tidak ada, karena sebenarnya adalah di mana nasabah belum teredukasi, belum memahami, dan belum sadar, dan belum butuh tentang sebuah insuran. Nah, ini tugas-tugas kita mengedukasi, membutuhkan. Karena pada saat nasabah saya dulu presentasi, saat itu belum bisa closing atau deal, belum sepakat, jangan pernah berendah hati atau memutuskan hubungan, jalan untuk hubungan, karena one day beliaunya pasti akan membuat keputusan untuk membeli sebuah insuran. Karena namanya kesadaran pasti ada waktunya akan menentukan. Nah, ada nasabah saya sampai yang 3 bulan setelah saya presentasi, akhirnya bisa join, ada yang 3 tahun, juga ada yang terakhir setelah 7 tahun. Ada setelah 7 tahun ketan-ketan, akhirnya nelpon saya, masih nggak di Prudential? Masih. Oh, jadilah saya ikutin sekarang. Nah, karena dia melihat di mana tetangganya ada yang terkena kondisi harus tiba-tiba tutup usia, padahal anaknya masih kecil-kecil. Nah, mungkin ketakutan-ketakutan itu yang membuat kesadaran mereka hadir bahwa iya memang butuh sebuah insuran itu. Nah, dari sana sebenarnya penolakan tidak ada, karena dari nasabah sendiri yang belum sadar, dan kita sebagai agent atau sebagai tim financial consultant yang Prudential belum mampu memberikan pemahaman atau belum mampu memberikan informasi yang komplit dan lengkap kepada nasabah, sehingga nasabah saat itu masih ragu-ragu untuk membeli produk ini. Padahal produk ini adalah sebuah kebutuhan dimiliki dari semasa orang itu lahir. Begitu lahir, produknya harus nempel. Karena namanya kayak sebuah rumah, begitu rumahnya dibangun, tanahnya dibeli harus ada sertifikat. Motor dibeli harus ada BPKB. Ya begitu kita lahir, ya pasti sertifikatnya sebuah insuran yang menjamin atau mentransfer risiko-risiko yang terjadi kepada sebuah badan perusahaan yang akan menggantikan kerugian-kerugian finansial jika terjadi sebuah risiko. Begitu Kak Dekwin yang saya berikan penjelasan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yudi. Jadi apa namanya? Ada pertanyaan dari Kak Triwati. Iya. Jadi di sini sebenarnya nggak ada tantangan kan gitu Pak Yudi, yang nggak ada penolakan. Cuman karena mungkin kitanya yang belum maksimal mungkin untuk membuat apa namanya calon nasabah teredukasi kan seperti itu Pak Yudi ya. Jadi apa namanya ada proses untuk momentum lah, capai momentum gitu ya. Jadi ada di satu titik nasabah mungkin dia baru ngeh atau tersadarkan dengan pentingnya asuransi seperti itu ya Pak Yudi ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Komang Triwati, apa dukungan atau support dari istri ketika apa tuh baru memulai di bisnis ini gitu ya? Nah, gimana dukungan dari istri Pak Yudi awal berhenti dari kapal pesiar?
Oke, saya jawab langsung ya, Bu Dekwin ya. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Kak Setiwati. Nah, syukurnya pada saat itu saya belum punya istri, saya masih single. Dan sehingga kalau masih single itu, kalau berhenti kapal pesiar itu mangkalnya bukan di pasangan, saya yang mangkal masih bujang, saya ingin masih traveling, masih ingin jalan-jalan, masih ingin mengenal dunia wanita lebih banyak sebenarnya. Karena harus berhenti karena sebuah kondisi. Sehingga yang tidak mendukung adalah diri saya sendiri, Kak Tiwati, karena saya masih ingin mencoba dunia-dunia lain sebenarnya. Nah, jikalaupun pada saat itu saya punya istri, pasti istri akan sangat mendukung untuk berhenti kapal pesiar. Karena namanya suami istri kan pasti ingin selalu dekatan ya, selalu bersama, tidak boleh terpisahkan. Nah, kalau berhenti kapal pesiar pasti itu istri akan sangat mendukung sekali. Senang dia suaminya diam di rumah, tapi yang pasti diam di rumah dengan punya penghasilan. Tapi kalau diam di rumah nggak punya penghasilan, mungkin bisa juga, ayo keluar cari duit, pasti gitu juga sih. Benar ya. Gitu kan Tiwati, karena kondisi saat itu saya masih single kan Tiwati, sehingga belum bisa menjawab saat ini jawabannya. Tapi kalau jawab kalau saya saat single ya otomatis kalau saya single pada saat itu ya saya masih ingin keliling. Tapi kalau saya bisa mengenal potensial pada saat itu mungkin saya gandeng sekalian. Saya traveling dengan kapal pesiar, sekalian saya mengedukasi teman-teman saya kapal pesiar bahwa pentingnya sebuah perencanaan keuangan. Dan sampai saat ini saya masih menjadi seorang pembicara di ITF, kemudian di KPI, di mana lingkungan kapal pesiar yang jikalau mereka tergabung di sebuah asosiasi pelayaran atau kapal laut Indonesia ini, setiap 1 tahun sekali mereka mengadakan edukasi mengenai teknik berkomunikasi, kemudian tentang HIV, tentang penyakit, kemudian tentang hal-hal sesuatu yang untuk kemajuan mereka sebagai seorang awak kapal atau pesiar, dan salah satu adalah bagaimana mengenai perencanaan keuangan. Dan saya pasti selalu diundang untuk acara-acara mereka yang biasanya di hotel-hotel bintang 5 dan datang dari seluruh Indonesia. Nanti one day mungkin saya bisa tunjukkan gimana saya itu berbagi tentang pentingnya sebuah perencanaan keuangan dari para teman-teman kapal pesiar ini. Begitu. Bisa menjawab Bu Tiwati? Gimana Bu Tiwati? Iya, sudah Kak Irandini. Terima kasih Kak Yudi. Iya, terima kasih. Kebetulan ya pertanyaannya belum tepat ya, karena kebetulan Pak Yudi masih single ya. Iya, single saat itu. Ya, baik. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain mau bertanya, silahkan. Dewin, saya ada tambahan sedikit boleh ya? Ya, silakan Bunda. Ya, teman-teman, ini juga saya terinspirasi dari Mary Riana ya. Karena Mary Riana itu kan juga prudensial dari Singapura ya teman-teman ya. Penting bagi kita sesungguhnya pada waktu ketika bikin target teman-teman ya. Ayo buatlah target yang paling seksi gitu kan ya. Nah, jadi pada waktu ketika saya membaca bukunya Mary Riana ya, itu dia itu punya mimpi $1 juta teman-teman ya. Kalau tadi kan kesadaran kita gimana caranya kita itu punya satu juga goal yang seksi gitu kan. Nah, $1 juta itu salah satu impian yang sangat seksi ya buat saya pribadi gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman juga pengen mau coba, boleh teman-teman ya. Jadi minimal dalam 10 tahun pertama itu kita udah bisa tembus nih $1 juta kita ya. Jadi kalau $1 juta kalau dikali 10.000 berapa itu? Jadi dalam 10 tahun itu kita punya tembus 10 M teman-teman ya. Nah, jadi benar teman-teman ya, saya pada waktu ketika di 10 tahun pertama itu benar-benar udah bisa tembus $1 juta saya. Nah, jadi itu boleh teman-teman bisa gunakan sebagai target minimal ya. Wah, $1 juta itu seksi juga gitu kan. Nah, terus yang kedua, strateginya adalah bagaimana kita dalam 2 tahun itu ikuti dulu sistemnya. Ya, kalau misalnya sehari cerita 2, ya sehari cerita 2 gitu ya. Jangan dulu bolong-bolong ya. Pastikan itu juga menjadi satu goal seksi kita. Ya, jadi pada waktu ketika 2 tahun itu kayak fitness ya teman-teman, kayak latihan ya. Jadi gimana kita 2 tahun itu benar-benar melakukan fitness itu dengan disiplin dulu gitu ya. Jadi jangan dulu bolong-bolong, meskipun di sini entrepreneur ya, tapi tetap kita mesti tahu dulu gimana caranya biar kita punya satu body goal ya. Kayak misalnya body goal itu kan pasti harus ngikutin nih sesuai instruksi daripada leadernya. Makanya tadi kenapa ada follow the leader, follow the system, dan follow the training ya. Mungkin itu tips juga ya.
buat teman-teman baik yang sudah join maupun yang baru join, itu juga penting banget untuk kita fitness 2 tahun dulu untuk benar-benar lakukan secara kontinu dan secara disiplin. Mungkin itu tambahannya Kak Dewin. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada lagi nih? Atau kita sudah selesai nih Bunda? Ya, untuk sementara karena jam kita udah menunjukkan 20.30 nih teman-teman ya. Ya. Dan ada sertifikat ya Kak Dewin, mungkin kita persembahkan buat testimonial kita. Ya, silakan Kak Wira. Terima kasih. Sertifikat akan diberikan kepada Kakak Prana Wahyudi. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Prana Wahyudi atas sharingnya. Ya, baik, sebelum acara kita akhiri, mungkin kita ucapkan terima kasih kepada Kak Prana Wahyudi yang sudah bersedia mengisi acara testimoni pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Yudi, terima kasih Kak Prana, terima kasih Kak Prana, terima kasih, sehat dan sukses selalu. Dan buat teman-teman juga yang udah join. Baik, untuk teman-teman yang diundang pada pagi hari ini, silakan untuk berkonsultasi lebih detail lagi dengan undangnya ya. Siap ya Nik ya, nanti kita lanjutkan. Siap. Oke, kita sesi foto ya. Oke, teman-teman, buat yang bisa buka video, boleh buka videonya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mungkin kita berdoa untuk doa tutup. Silakan, Omang. Terima kasih Kak Win. Teman-teman, kita bersyukur acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Silakan tarik nafas panjang. Tahan. Hembuskan. Ya Tuhan yang dewasa, terima kasih Tuhan acara komplit kita pagi hari ini berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan banyak yang kami dapatkan di pagi hari ini tentang jenjang karir di seluruh saya. Semoga kami bisa menjadikan dan lebih banyak lagi bahkan agen-agen leader yang profesional di prosesnya Tuhan. Semoga atas bimbingan menemukan jalan terang dan terbaik untuk masa depan kami dan masyarakat yang berkelanjutan. Kami siap belajar, siap membantu orang. Semoga Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa selesai. Terima kasih Kak Komang. Baik. Pak Komang, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Bunda, Kak Komang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih semuanya. Kak Ana, Kak Dewin, Kak Triwati. Ini kan ada fotonya nih sama beliau nih. Nah, saya masih di rumah Papa ini Bunda. Oh, pantas gelap gulita nih. Iya. Sukses semua Bunda. Salam Bunda. Cantik terus Bu Mang. Salam dari Papa satunya untuk Bunda sama Pak Komang. Kenapa? Ya, salam kembali. Salam dari Papa untuk Bunda dan ya, salam juga ya buat Bapak ya. Ya, Kak Dewin, terima kasih juga buat kita ini luar biasa Kak Dewin. Thank you. Cuman kurang paham aja Dewin. Ya, semuanya Dewin dadah. Jadi thank you Kak Dewin. Kak Putri, terima kasih udah dibantu juga. Kak Yudi, terima kasih semua. Kak Anika, Kak Yuni, bye-bye, Kak Komang.